ya. Tapi pas sampai di hutan mati itu, Tasya tuh tiba-tiba ngilang. Ini seperti biasa ya, saya Rian mau bawain cerita horor lagi dari teman-teman yang udah ngirimin ceritanya. Thank you banget ya udah ngirimin lewat email. Buat teman-teman yang mau ngirimin lagi boleh nanti di share aja ya. Ini ada salah satu kisah mistis nih. Tentunya di pegunungan ya, masih banyak lah ya. Buat teman-teman juga yang kisah-kisah mistis di gunung tuh memang kebilangnya tuh sangat lah kalau bahasa Sundanya mah. Jadi banyak mitosnya, banyak pantrangannya gitu. Nah ini ada salah satu kisah dari teman kita yang mau nyeritain kisah horornya di Gunung Papandayan katanya. Jadi ceritanya ini datang dari seseorang bernama Fajar. Dia itu mahasiswa dari Bandung yang mendaki bersama 3 temannya. Kita sebut aja Rino, Tasya, dan Gilbert. Awalnya semua terasa biasa, sampai mereka mutusin buat bermalam di hutan mati. Nah, awal mula kejadiannya tuh dari situ. Mereka awalnya balik lagi ke cerita awalnya, mereka berangkat pagi-pagi dari Bandung. Sampai di base camp Papandayan siang hari, dan mereka langsung bersiap buat packing alat-alat. Kemudian mulai mendaki. Cuaca pada hari itu lagi cerah. Mereka sempat berhenti lama di pondok Saladah untuk berfoto dan mendirikan tenda. Tapi karena terlalu ramai, mereka mutusin lanjut ke area hutan mati yang sepi. Katanya biar mereka tenang, biar lebih santai gitu katanya. Dan si Gilbert ini sempat bilang, tempat ini serem juga ya. Pohonnya mati semua kayak bekas kebakaran. Tapi Tasya menjawab santai, biasa aja kali, ini spot paling bagus, hits buat foto bareng teman-teman. Kemudian mereka tertawa ya sambil bercanda, menghabiskan malam dengan makan bareng di sekitaran tenda. Hingga pas tengah malam semuanya mulai ada yang gak beres. Sekitar jam 1 pagi atau jam 1 tengah malam, kabut udah mulai turun. Fajar kebangun karena dengar suara gemerisik di luar tenda. Kemudian Fajar mikir, kayaknya itu Rino lagi buang air kecil. Tapi pas dia ngintip keluar, dia nggak lihat siapapun, dia nggak lihat siapa-siapa. Dan tenda lain pun juga gelap katanya. Terus ia dengar suara langkah pelan, seperti kaki menyeret di tanah. Gak lama disusul suara, kemudian tak lama suara perempuan tiba-tiba kedengar dengan suara pelan banget sambil menangis. Kemudian suara itu pelan-pelan makin mendekat. Kemudian Fajar membeku. Ia yakin itu bukan suara Tasya. Suara itu datang dari arah pohon mati di sebelah kiri tenda mereka. Kemudian pagi harinya Fajar gak berani cerita. Tapi
Rino ngedeketin saat mereka sarapan. Katanya, bro, lo denger suara cewek nangis gak pas waktu malam? Fajar hanya menatap. Kemudian si Rino ini langsung berbisik. Gue bangun dan gue lihat cewek berdiri di ujung hutan mati. Rambutnya panjang dan kayak ngeliatin kita. Kemudian Tasya yang dengar langsung emosi. Kalian jangan bercanda deh, katanya. Tempat gini jangan ngomong yang aneh-aneh. Tapi sejak pagi itu suasana semua berubah. Tasya mulai diam dan matanya kosong. Dan siang harinya saat mereka bersiap untuk turun, Tasya tiba-tiba berjalan sendiri ke arah hutan mati tanpa alas kaki. Kemudian teman-teman pun panik. Katanya, ya Tasya mau kemana? Sambil teriak-teriak. Tapi sama dia nggak dijawab. Kemudian si Fajar sama Rino itu ngejar lah ya. Tapi pas sampai di hutan mati itu, Tasya tuh tiba-tiba ngilang. Nggak kekejar gitu, nggak tahu, pokoknya tiba-tiba dia ngilang. Kemudian mereka nyari si Tasya tuh, nyampe sore, nyari ke arah timur, ke arah selatan, pokoknya dicari di area hutan mati itu sambil manggil-manggil. Lalu nggak lama dari situ kedengar lah ada suara, aku di sini. Terus kata teman-teman itu kayak suara Tasya. Kemudian nggak lama dari situ mereka tuh ngikutin suara itu menuju balik pohon besar yang sudah hangus. Jadi di situ tuh di hutan mati itu ada pohon besar yang udah hangus lah gitu ya, yang udah mati. Kemudian di sana mereka lihat Tasya berdiri, tapi kakinya tidak menyentuh tanah. Rambutnya menutupi wajah, dan saat dia menoleh, wajahnya rusak. Matanya hitam semua. Kemudian Rino dan lain-lain jatuh. Kaget lah. Fajar menarik mereka dan lari tanpa menoleh. Kemudian setelah itu mereka turun secepat mungkin ke pondok Salada. Bertemu dengan rombongan pendaki lain dan minta bantuan. Jadi mereka tuh lari, kayaknya udah lihat kejadian itu, udah ngalamin peristiwa itu. Kemudian ketemu sama pendaki lain sambil minta tolong gitu. Kemudian pencarian dilakukan malam hari, dibantu juga oleh petugas sama porter juga. Dan anehnya, Tasya ditemuin lagi duduk di dekat tenda mereka. Matanya kosong, tubuhnya dingin. Kayaknya tadi siapa ya? Bukan dia berarti kayaknya. Tapi dia nggak ingat apa-apa. Yang dia ingat cuma aku dengar suara ibu manggil dari hutan. Makanya aku jalan ke sana. Setelah itu si petugas tuh langsung ngomong, di hutan mati jangan pernah manggil nama orang. Mereka suka ikut-ikutan. Setelah itu sejak pendakian itu Tasya katanya mengalami mimpi yang sama setiap malam. Mimpinya tuh seorang wanita berpakaian putih berdiri di antara pohon mati itu.
mengulurkan tangan dan berkata, "Kamu belum pulang." Menurut sumbernya sampai sekarang pun si Tasya ini kadang suka masih bermimpi kayak gitu. Itu mungkin salah satu kisah mistis ya, pendakian Gunung Papandayan dari teman-teman kita yang udah share. Pendakian Gunung Papandayan tadi cukup serem juga sih. Awalnya kan mereka tuh ngikutin suara Tasya kan, terus lihat-lihat ya kelihatannya tuh bukan Tasya lah gitu di hutan itu. Tiba-tiba nggak ada kabar stasiunnya, tahu-tahu ada tiba-tiba ada di dekat tendanya gitu kan. Mungkin bener kata, mungkin nggak tahu ya teman-teman kita ini ngelakuin hal yang kalau bahasa Sunda sompral atau gimana. Terus kan tadi kata potternya juga jangan bilang ya, kalau nggak mereka bakal ngikut katanya. Ya mungkin kalau di gunung juga kan ada pantangan atau ada hal-hal yang mistis lah pasti, yang harus memang kita sopan santun mau di mana juga harus dijaga, apalagi di gunung gitu kan. Jadi lebih hati-hati lagi buat teman-teman yang pendakian ke gunung. Terus dipersiapkan lah segala rupanya, terus jangan, yang penting itu harus sopan santun, harus tetap dijaga. Itu saja mungkin cerita horor kali ini. Thank you banget buat teman-teman dan buat Tasya juga, semoga diberikan kelancaran ya, semoga nggak ngalamin lagi hal-hal yang buruk. Thank you juga buat teman-teman yang udah nonton. Buat yang pengen ngirimin atau pengen share cerita-cerita horor, boleh langsung nanti kirimin lewat email kita, atau ada tanggapan dari teman-teman juga mengenai kisah mistis ini, boleh nanti ditulis di kolom komentar ya. Itu aja mungkin untuk kisah horor kali ini. Balik lagi nanti di Terjadi Horor.